Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, oke. Oke, baik. Kita hari ini melanjutkan perkuliahan ya. Hari ini chapter 13 ya, chapter 13 tentang similar figure ya. Apa itu artinya itu? Ada yang tahu tidak? Similar figure. Ada yang tahu tidak? Similar itu apa? Figure itu apa? Nah, artinya apa itu? Ya, chapter 13. Similar figure. Nah, apa kira-kira nih? Gambar atau bangun yang apa ini? Similar itu apa artinya? Yang sama gitu ya. Nanti kita akan bicara di sini kalau ini materinya kelas 9 ya, kalau tidak salah kelas 9 yakni materi tentang sebangun ya. Kita bicara nanti ada sebangun, ada kongruen. Nah, ya kita akan bedah itu nanti di sini. Ya. Tapi kayaknya di sini di chapter 13 halaman 171 itu lebih kepada kesebangunan ya kayaknya. Kayaknya lebih kepada kesebangunan. Iya, kayaknya lebih pada kesebangunan ini. Karena kalau yang kongruen ini sudah kita bahas di chapter sebelumnya ya, di chapter yang tentang kongruen triangle ya. Kongruen triangle itu chapter 10 kalau tidak salah ya. Nah, chapter 10 ini sudah bahas tentang kongruen. Mungkin ini kita fokusnya di kesebangunan aja ya, sebangun gitu. Ya. Kalian buka halaman 170 sekarang ya. Ya, nah di similar figure ya atau bangun bangun datar yang sebangun itu kita akan mengenal yang namanya istilah ya, ada dua istilah di sini, istilah penting. Ada rasio serta ada proporsi. Ya. Ada rasio sama ada proporsi. Nah, rasio itu bicara tentang perbandingan. Ya. Compare to quantity. Jadi perbandingan. Perbandingan dua kuantitas. Ya, kalau kita bicara rasio. Ada di halaman 170 kalian bisa lihat tuh yang paling atas ya definisinya. A ratio expresses ya atau dapat diekspresikan sebagai hubungan antara dua kuantiti A dan B. Nah, A dan B yang dapat dituliskan ya A to B atau A per B. Nah, ini rasio. Ya. Atau kalau bahasa kita sehari-hari pecahan gitu. Itu rasio ya. Nah, sedangkan proporsi ya. A proportion is an equation written as two ratio equal to each other. Ya. Jadi proporsi itu persamaan ya, equation yang dituliskan equation written as two ratio. Nah, equation dari dua rasio. Jadi nulisnya seperti ini. Misal ya, misal 6/12 sama dengan X per 4. Nah, kayak gitu. Ini proporsi. Gitu. Ya, jadi persamaan. Persamaan dari rasio gitu ya, persamaan dari pecahan. Nah, itu ya. Jadi beda ya rasio sama proporsi gitu. Nah, itu dua istilah penting yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Gitu. Ya. Nah, dari proporsi ini nanti
dalam perhitungannya kalian mungkin sudah paham ya, ini pelajaran SMP. Kalau cara mengerjakan misalnya yang dicari X, berapakah X? Nah, kalian pasti sudah paham. Ini kali silang gitu kan caranya. Jadi 12X sama dengan 6 kali 4. 12X sama dengan 24, ya kan? Lalu bagi 12, maka X sama dengan 2. Nah, ini kalian sudah paham lah gitu ya. Cara mengerjakan perbandingan ini atau proporsi. Ya, perbandingan. Gitu. Ya. Oke, bisa dipahami yang ini? Gampangnya dasarnya ya? Bisa? Perhatian, bisa? Halo? Bisa ya? Oke. Oke, sekarang kita ke contoh. Ada di halaman 171. Ini saya clear dulu. Ya. Kita ke contoh di halaman 171. Ya, jadi kita juga perlu pahami bahwasannya similar itu simbolnya ya. Simbolnya itu begini. Nah, jadi misal saya punya ini ya, trapesium. Itu ada di halaman 171. Trapesium sama kaki gini. Ya. Trapesium A, B, C, D dengan ukuran tertentu. Di sini 7,5 cm, di sini 6 cm. Kita samakan. Lalu ini ada trapesium yang lebih besar. Ya. Trapesium lebih besar dengan ukuran trapesium WXYZ misalnya ya. Di sini 22,5, di sini 18 ya. Dimana perbandingannya itu nanti ya skala pengalinya adalah 3 gitu kan, kali 3. Nah, ini kali 3 juga nih. Nah, jadi ini sebangun, ya ini sebangun dengan sudut yang sama, ini pastinya ini sebangun. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi nulisnya misalnya trapesium ABCD similar dengan, nah ini ya, similar dengan atau sebangun dengan trapesium WXYZ. Ini nulisnya. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Ya, jadi penyimbolannya seperti ini ya. Trapesium ABCD similar dengan trapesium WXYZ. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara sebangun, bangun datar itu punya perbandingan atau skala perbandingan tertentu. Ya, kita tidak bisa bilang meskipun ini gambarnya mirip, namun tidak ada skalanya atau skalanya berbeda, ya itu bukan sebangun. Jadi dalam hal ini sebangun. Kenapa? Karena ini dikali 3, ya skalanya ya. Ini pun juga dikali 3. Gitu. Jika kalian menemukan benda seperti ini, misalnya ya ini 6 cm, sini 7 cm, lalu yang kedua adalah misal sini 18, di sini 30. Nah, ini bisa dikatakan tidak sebangun. Kenapa? Karena ini skalanya adalah proporsinya adalah pengalinya adalah 3, sedangkan ini 4. Enggak bisa seperti itu. Karena kenapa nggak bisa? Nantinya misalnya nih. Ini misal kita tidak tahu nih. Gitu. Kita tidak tahu nih, kita katakanlah X gitu ya. Atau misalnya gini deh. Yang saya bilang tadi ya, proporsi. Proporsi kan tadi gini. A per B sama dengan misalnya C per D gitu kan. Atau tadi ya, berapa tadi itu? 4/12 sama dengan X per 3. Nih misal seperti itu. Nah ini juga begitu. Jadi 6/7,5 sama dengan 18/30. Apakah sesuai? Kan gitu.
Nah, ini kan pecahan, kita cari senilainya gitu, pecahan senilai. Misal 8/16. Oh, proporsinya selanjutnya adalah setara dengan, kalau kita bagi 4, berarti 2/4. Gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara senilai, ya proporsi yang senilai, maka ininya harus sama skala perbandingannya. Nah, begitu pula ini. Kalau ini 6 menjadi 18, berarti kita kalikan 3, lantas ini kita kalikan 3 juga. Namun kalau hasil 30, berarti tidak sebangun. Gitu aja. Ya, tidak sebangun. Gitu. Nah, itu yang mesti dipahami. Dasar-dasar dari rasio dan proporsi. Itu contohnya sudah ada di halaman 171. Gitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ini kalau kita bicara tentang similar ya atau similar figure. Tapi kalau kongruen, nah kalau kongruen ini yang kemarin ya, yang segitiga kemarin, kongruen, pertanyaannya, Pak, apakah kongruen itu punya skala perbandingan? Punya juga, gitu. Jadi misalnya tadi ya, saya punya segitiga sama sisi 6, 6, 6, ABC, saya punya segitiga lagi, katakanlah segitiganya diputar misalnya, ya X, Y, Z, 6 juga, ini kongruen gitu kan, kongruen ya, berarti segitiga ABC kongruen dengan segitiga X, Y, Z. Kongruen skalanya bagaimana? 1 gitu. Jadi 6/6, 6/6 itu ya. Jadi selalu ya, kalau di buku itu halaman 171 paling bawah selalu 1. Always 1. Gitu. Oke? Oke, pause sebentar. Kenapa? Sekarang? Oke. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Bisa dipahami nih ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Begitu pula dengan pengaplikasiannya ya, kalian bisa lihat di halaman selanjutnya ya. Kalian bisa lihat di halaman selanjutnya, pengaplikasiannya lihat di halaman 172. Ini misalnya saya punya segitiga. Ini gampang kok ya, beneran. Ini kalian pasti masih ingat lah ya. Tentang kesebangunan. Saya punya segitiga di sini. Ya. Sini 16 cm atau 16 inch misalnya, di sini 12, lalu di sini sudutnya 60 derajat. Dengan segitiga lain, ya, ini 30 derajat, ya, sini 3, sini 5. Itu. Pertanyaannya berapakah ini, berapakah ini? Ya. Ini gampang karena kita bisa menggunakan cara teorema Pitagoras, bisa ya, mencari hipotenusa ya, bisa. Jadi bisa pakai Pitagoras ya. Kalian ingat itu? Bisa kan? Ya, ini bisa pakai Pitagoras. Kalau ini 5, ini 3, ini berapa? Itu gampang sekali. Yang kedua, kita bisa menggunakan aturan perbandingan trigonometri. Kemarin sudah belajar juga perbandingan trigon. Kalau diketahui samping dan miring sudutnya ini, maka nyari ini bagaimana? Kan gampang. Bisa juga seperti itu. Bisa juga menggunakan ini tadi, ya, proporsi. Bagaimana caranya? Misalnya tanyakan ini. Kalau tanyakan ini berarti kan 12 per X. 12 itu pasangannya apa? Oh, kalau ini 60, ini pasti 60. Sini 30, ini 30. Kan gitu ya. 60 pasti pasangan 30. Kalau ini siku-siku. Nah, kalau di sini 12 dengan ini, maka ini juga tingginya berarti 3/5. Lalu diselesaikan. Gampang sekali. 3X sama dengan 12 kali 5. 3X sama dengan 60, X sama dengan 20.
Nah, seperti itu. Jadi ini 20. Pak, gimana kalau dengan Pitagoras? Pasti 20 juga. Kita hitung. 16 itu 256, 12 itu 144, kita jumlahkan 400. Akar 400, 20. Nah, seperti itu. Jadi bisa gitu ya. Cara apapun bisa nih. Gitu. Bisa dipahami nih? Gimana, bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau ditanyakan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Bisa dipahami, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Pak. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini tadi similar figure ya. Similar figure. Gambar ya, atau bangun datar gitu kan, yang sebangun. Sekarang kita bicara bagaimana jika similar figure atau similar polygon tapi di dalam koordinat. Itu ya, bagaimana jika di dalam koordinat. Nah, misal saya punya titik segitiga misalnya ya, segitiga A, titiknya ya 2,1 B 6,1 C 26 misalnya 5 ya, 5,7. Nah, maka oke. Udah, saya ada rapat lagi, tapi kita lanjut aja dulu sebentar. Kita lanjut, tapi kalau kita misalnya tanyakan bagaimana koordinatnya gitu ya, koordinat bayangannya misalnya ya, koordinat bayangannya dari segitiga ini yang memenuhi tadi itu proporsi gitu. Nah, tentu skalanya harus sama juga ya, skalanya harus sama. Kayak misalnya ini ya, ini kita bikin segitiga. Kita bikin segitiga misalnya ini misal ya. Nanti kalian bisa gambar segitiga A, segitiga B, segitiga C. A, B, C. Lalu bayangannya bagaimana? Atau dengan proporsi bagaimana? Maka skalanya harus sama. Kalau misalnya kita kalikan 3, maka nanti bayangannya akan di sini nih. Misal ya. Misal gini. Atau kita gambar aja dulu ya. Kita gambar aja biar jelas. Oke, 1, 2,1 di sini. A, B-nya 6, 3, 4, 5, 6. C-nya 5,7. Oke, ini segitiganya. Misal kita akan, ini A. Misal kita kalikan koordinat ini ya. Ada di halaman 174 ya, di situ. Tiap-tiap koordinat kita kalikan dengan skala misalnya 2. Maka koordinat A aksen adalah 4,2. Kita kalikan 2. B aksen 12,2. C aksen 10,14. Nah, seperti itu. Jadi A 4,2 kita bikin di sini. 4,2, ya benar 4,2 ya. Sini B-nya 12,2. Nah, kita bikin ya.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti itu. Ya, ini nanti masuk di materi geometri transformasi sih sebenarnya gitu ya. C aksennya 10,14. Seperti itu. Atas ini ya, katakanlah di sini ya, misal. Nah. Ya, seperti itu. Nah. Jadi dia punya perbandingan tertentu yang mengakibatkan segitiga itu pasti sebangun. Gitu. Ya. Gitu. Yang segitiga itu pasti sebangun juga. Gitu. Ya. Nah, itu similar polygon on coordinate plane. Ya, bagaimana kalau dia di koordinat kartesius seperti itu. Bisa dipahami juga ini? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Selanjutnya mungkin terakhir. Saya ada pertemuan lagi nih selanjutnya. Kita terakhir. Selanjutnya proporsi luas ya. Proportion with area. Nah, ya. Luas pun sama ya. Luas pun sama kayak tadi segitiga tadi ya. Misal saya punya segitiga ABC yang tadi, yang kecil tadi. Luasnya adalah sekian misalnya. 36 misalnya. Luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu bagaimana? Nah, gitu. Ya. Nah, di sini kalau kalian nanti buat misalnya gitu ya, coba nanti kalian bikin ya. Ini PR-nya ya. Ini PR-nya atau tugasnya. Kalian bikin suatu segitiga terserah ya. Kalau bisa segitiga siku-siku aja lah. Segitiga siku-siku yang mudah. Kenapa? Supaya nyari luasnya gampang. Ya, kalian coba cari luas ya. Cari luas segitiga awal. Terus luas segitiga bayangannya. Bayangannya terserah dengan skala berapapun. Ya. Atau skalanya kita sepakati ya mau berapa? 4 misalnya, kita skalanya 4. Nah, coba silakan kalian bikin segitiga ini, segitiga siku-siku ya, luas segitiga awalnya berapa, kemudian luas segitiga bayangannya berapa. Skalanya seperti itu. Nah, nanti kalian bisa nyimpulkan apa? Ini nyambung sama video saya di channel ini ya, Pendidikan Matematika Uniba itu ya. Jadi ini kalau skalanya 4, berarti rumusnya bagaimana gitu ya. Luas segitiga gitu kan. Kan setengah alas kali tinggi. Gitu. Nah, nanti silakan dimainkan. Nanti kalian bisa menyimpulkan sesuatu. Luas bagaimana? Nah, kayak gitu. Oke? Silakan yang bikin ya. Terserah aja ukurannya berapapun. Nanti share di grup. Kita akan diskusi di situ. Seperti itu. Oke? Ya? Cukup ya? Itu aja sih materi similar figure ya. Selebihnya penerapannya ada di halaman 176, 177, 178. Nah, kalian bisa silakan untuk latihan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bisa dicoba sendiri gitu ya. Cukup ya perkuliahan pada hari ini? Cukup ya? Saya mohon maaf ini ada pertemuan soalnya. Ya. Kirim ke grup aja ya, kirim ke grup. Oke? Kirim ke grup aja ya, perwakilan aja lah 3 orang misalnya. Silakan aja siapa yang sukarelawati kirimkan gitu ya. Oke? Nanti kita bahas gitu di grup. Oke? Oke, Pak. Oke, mohon maaf ya. Saya ini ada pertemuan dengan Pak Rektor ya. Aduh, agenda padat sekali. Ya sudah, cukup perkuliahan hari ini. Silakan ini dikerjakan, nanti simpulkan rumus luas itu apa. Nah, kalau bisa bikin
apa namanya, dua kasus lah. Kasus pertama bagaimana, kasus kedua bagaimana, atau kasus ketiga bagaimana, nanti bisa simpulkan. Oh, ternyata rumus luas itu kalau skalanya 4 begini, kalau skalanya 3 begini, skalanya 5 begini. Oh, berarti rumusnya adalah ini. Nah, kayak gitu. Itu ada nanti bisa disimpulkan. Gitu. Ya, oke, cukup ya? Ya, oke. Oke, cukup kuliah pada siang hari ini. Mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih, Pak. Ya, mohon maaf.